Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia berupa kesehatan sehingga kita dapat melakukan presentasi. Tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada presentasi kali ini akan membahas materi yang berjudul analisis kelebihan dan permasalahan yang terdapat di kota Yogyakarta, Kota Bogor, dan Kota Palangkaraya. Sebelum memulai pemaparan materi kelompok 4, saya Restika selaku moderator akan memperkenalkan pemateri. Yang pertama Ari Wibowo, yang kedua Muhammad Aditya Nugraha, yang ketiga Agung Kurniawan, yang keempat Nurul Haslina, yang kelima Anastasia, yang keenam Made Elki, dan yang terakhir Muhammad Abdi Febriansyah. Baiklah, selanjutnya adalah pemaparan materi presentasi. Untuk pemateri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Wibowo, Stambuk FD21 Saya akan mempresentasikan tentang analisis Kota Yogyakarta, di mana Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibu kota provinsi daerah istimewa Yogyakarta dan merupakan satu-satunya daerah tingkat 2 yang berstatus kota di samping 4 daerah tingkat 2 lainnya yang berstatus kabupaten. Kota Yogyakarta terletak di tengah-tengah provinsi, di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Pertambahan penduduk kota dari kota ke tahun cukup tinggi, dikarenakan kota Yogyakarta sangat strategis. Mengapa saya bilang demikian? Karena kota Yogyakarta sendiri terletak di jalur-jalur utama, yaitu jalur lintas selatan yang menghubungkan Yogyakarta dengan Bandung, Surabaya, dan kota-kota di selatan Jawa. Pada poin tata guna lahan, di mana pada kota Yogyakarta sendiri sebagai salah satu kota kuno di Indonesia, di mana kota ini merupakan kota lahir secara terencana. Pada elemen-elemen perancangan kota Yogyakarta, di kota lama Yogyakarta perubahan tata guna lahan tidak terjadi secara signifikan, penggunaan paling mendominasi di kota lama Yogyakarta, yaitu bangunan non-aktif sebesar 37,8% dan perkantoran yaitu 28,5%. Bangunan non-aktif mendominasi karena usia bangunan yang cukup tua dan keberadaannya menyebar luas di seluruh kawasan kota lama Yogyakarta. Pada poin tata masa bangunan, bentuk dan tata masa bangunan pada awalnya menyangkut aspek-aspek bentuk fisik karena setting spesifik yang meliputi ketinggian, pemudaran, dan penutupan. Selanjutnya yang lebih luas menyangkut tentang itu juga menampilkan dan mengkonfigurasi bangunan dan juga meliputi warna, material, tekstur, skala, dan gaya dari bangunan itu sendiri. Kota Yogyakarta sendiri memiliki kombinasi ataupun perpaduan dari dua budaya yang tentunya sudah saling bersinergi untuk membangun kota Yogyakarta yang berbudaya. Bangunan Eropa yang sangat berada di Kota Baru Yogyakarta dengan gaya arsitek industri dan gaya arsitek klasik. Selanjutnya akan dipaparkan dengan rekan saya. Sirkulasi dan parkir. Sirkulasi merupakan salah satu elemen perancang kota yang paling kuat dalam membentuk struktur lingkungan kota. Sirkulasi di Kota Lama Yogyakarta sangat baik seiring dengan permasalahan perparkiran di Yogyakarta. Disediakan parkir khusus untuk wisatawan yang memiliki kapasitas yang besar, terutama untuk bus skala besar dan kecil, dengan nyaman dilihat dari segi tampilan dan perawatannya. Namun, parkir di beberapa tempat di Yogyakarta masih belum tertata dengan baik karena belum tersedianya tempat parkir khusus wisatawan
rawan memarkir kendaraannya, sehingga parkir dilakukan di pinggir jalan, on-street parking, dan hal tersebut membuat estetika dan suatu objek wisata dan lalu lintas menjadi terganggu. Pedestrian Kota Jakarta. Pedestrian yang dikenal dengan tempat berjalan kaki kondisinya cukup baik. Beberapa tempat memiliki jalur pedestrian cukup terawat dan memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk nyaman berjalan kaki. Namun, pada kawasan tertentu, contohnya untuk kawasan Taman Sari, kondisi jalan seluruhnya digunakan untuk badan jalan dan tidak ada ruang untuk jalan kaki sehingga membahayakan apabila wisatawan hendak menuju kawasan Taman Sari. Ruang terbuka di Yogyakarta memiliki ruang terbuka banyak, namun didominasi oleh ruang terbuka hijau seperti di kawasan Menjang Blok. Sedangkan ruang terbuka hijau yang berada di kota Yogyakarta berada di alun-alun utara dan selatan dan sepanjang jalan di area kawasan tersebut. Selebihnya yaitu ruang terbuka privat yang dimiliki oleh masyarakat. Analisis Kota Bogor. Kota Bogor memiliki posisi strategis karena sebagai salah satu penyangga ibu kota. Selain itu, kondisi alam yang relatif lebih nyaman dibandingkan kondisi kota penyangga lain. Kota Palangkaraya. Gambaran umum Kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai daerah administrasi yang sangat luas. Kota Palangkaraya mengalami perkembangan yang cepat di berbagai bidang. Perkembangan ini didukung dengan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan aktivitas masyarakat, kenaikan pendapatan masyarakat, dan peningkatan jumlah kendaraan. Tata guna lahan. Evaluasi penggunaan lahan khususnya untuk membantu daya dukung aktual ke aktivitas yang saat ini ada pada Kota Palangkaraya. Klasifikasi tata guna lahan existing Kota Palangkaraya dan kawasan strategis. Sirkulasi dan parkir. Ruang parkir yang masih kurang sehingga mengakibatkan parkir liar di pinggiran jalan sehingga warga Kota Palangkaraya terganggu atas kenyamanan pengguna jalan umum. Dapat merusak visual pada kota dan bisa menimbulkan kemacetan transportasi pada waktu tertentu, yang artinya kurang diiringi dengan kapasitas infrastruktur jalan, termasuk beberapa titik yang padat dan sempit. Sekolah, kantor, ataupun museum. Skyline di kota ini hingga 3 tahun lalu masih didominasi oleh rumah-rumah bertingkat 2-3 lantai. Saat ini sudah banyak pembangunan hotel dengan tingkat mid-rise. Selanjutnya adalah sirkulasi dan parkir pada Kota Bogor. Bisa kita lihat pada gambar, dimensi jalan di Kota Bogor saat ini sudah tidak mampu menampung beban kendaraan yang melewatinya karena kemacetan yang berada pada ruas jalan. Terus selain itu hambatan ini juga berada di sekitar alur sirkulasi kota. Terdapat beberapa terminal bayangan dari angkot atau angkutan kota yang membuat jalan yang sudah ramai menjadi lebih ramai lagi hingga macet. Terus ada pedestrian. Sama halnya dengan ruang publik, di kota sudah dibenahi perubahan, yaitu diperbesarnya dimensi dan dilengkapi elemen-elemen penunjang seperti lampu, bangku, tempat sampah, dan penambahan jalur kuning. Jalur kuning itu sendiri untuk difabel. Di setiap ruas jalur pedestrian, pembangunan jalur pedestrian ini difokuskan pada area sekitar ring utama Bogor, karena jalur ini memutari kebun raya Bogor dan saat ini sering digunakan untuk berjalan kaki hingga berolahraga masyarakat sehari-hari. Untuk ruang terbukanya sendiri, Bogor mulai membenahi seluruh tamannya. Ruang-ruang terbuka hijau yang tadinya mati diredesain untuk dihidupkan kembali dan dapat digunakan untuk interaksi masyarakat Kota Bogor. Bisa dibilang hal ini cukup berhasil karena taman-taman yang didesain ulang berhasil menciptakan aktivitas di dalamnya serta memberikan nilai estetika lebih untuk kecantikan Kota Bogor. Kota Palangkaraya. Gambaran umum Kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai daerah administrasi yang sangat luas. Kota Palangkaraya mengalami perkembangan yang cepat di berbagai bidang. Perkembangan ini didukung dengan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan aktivitas masyarakat,
kenaikan pendapatan masyarakat, dan peningkatan jumlah kendaraan. Tata guna lahan. Evaluasi penggunaan lahan khususnya untuk membantu daya dukung aktual ke aktivitas yang saat ini ada pada Kota Palangkaraya. Klasifikasi tata guna lahan existing Kota Palangkaraya dan kawasan strategis. Sirkulasi dan parkir. Ruang parkir yang masih kurang sehingga mengakibatkan parkir liar di pinggiran jalan sehingga warga Kota Palangkaraya terganggu atas kenyamanan pengguna jalan umum. Dapat merusak visual pada kota dan bisa menimbulkan kemacetan transportasi pada waktu tertentu, yang artinya kurang diiringi dengan kapasitas infrastruktur jalan, termasuk beberapa titik yang padat dan sempit. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur pembentuk arsitektur pada Kota Palangkaraya, yaitu dari segi pedestrian. Pedestrian atau yang dikenal dengan tempat berjalan kaki pada Kota Palangkaraya kondisinya cukup baik. Di setiap pinggiran jalan di Kota Palangkaraya memiliki jalur pedestrian yang cukup terawat dan memberikan kesempatan bagi para pengguna jalan maupun wisatawan untuk nyaman berjalan kaki. Selanjutnya mengenai ruang terbuka. Dalam penataan ruang Kota Palangkaraya, di mana pembangunan kota lebih berorientasi pada pengembangan sarana dan prasarana fisik saja, dan kurangnya perhatian pemerintah daerah pada kondisi ruang hijau kota yang semakin berkurang. Gejala pembangunan Kota Palangkaraya ini dilihat sebagai degradasi awal dari menurunnya ketersediaan ruang terbuka hijau atau menghilangkan wajah alam. Lahan-lahan hijau banyak dialihfungsikan menjadi pertokoan, permukiman, industri jalan, dan lain-lain. Pada akhirnya akan terjadi ketidakseimbangan antara luasnya lahan terbangun dengan sedikitnya lahan untuk hutan kota. Berdasarkan hasil analisis mengenai elemen rancangan kota di kawasan Kota Yogyakarta, yaitu dapat kita lihat bahwa Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota dengan budaya lokal dan adat istiadat yang baik di seluruh kehidupannya. Misalnya, dalam sisi perancangan kota dan gaya arsitekturalnya. Kota Yogyakarta sendiri memiliki kombinasi ataupun perpaduan dari dua budaya yang tentunya sudah saling bersinergi untuk pembangunan Kota Yogyakarta yang berbudaya. Elemen rancangan kota yang perlu diperhatikan yaitu pada pedestriannya, di mana di beberapa lokasi seperti jalan menuju Taman Sari, di mana 100% dipergunakan untuk badan jalan, sehingga membahayakan pejalan kaki. Namun, secara umum, elemen kota khususnya di Kota Yogyakarta umumnya sudah baik, terutama pada sirkulasi parkir dan rambu, sehingga wisatawan dapat nyaman berwisata di Kota Yogyakarta tanpa harus tersesat karena peraturan rambu yang telah baik. Berdasarkan hasil analisis mengenai elemen rancangan kota di kawasan Kota Bogor, yaitu dapat kita lihat bahwa Kota Bogor sangat berpotensi menjadi kota yang diproyeksikan sebagai kota hunian. Dapat dibilang, Kota Bogor merupakan kota yang mensupport perekonomian yang terjadi di Jakarta. Warga Bogor yang mengandalkan komuter lain sebagai transportasi utama untuk mencapai kota Jakarta. Walaupun dalam segi jarak terlihat jauh, waktu yang ditempuh Bogor-Jakarta dengan kereta kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Dari stasiun Bogor ke stasiun terjauh yaitu Jakarta Kota. Permasalahan yang cukup serius bagi Kota Bogor adalah kemacetan. Seperti yang kita dengar, Bogor menjadi kota paling macet kedua di dunia, sehingga perlu penanganan yang lebih serius mengenai arus lalu lintas di Kota Bogor. Pendapat mengenai Kota Palangkaraya dari beberapa permasalahan dan kelebihan di atas, kami berpendapat bahwa perlu adanya poin-poin yang membahas tentang hal sebagai berikut. Yang pertama, mempertimbangkan kecenderungan, perkembangan pembangunan dan pengembangan Kota Palangkaraya saat ini. Yang kedua, memperhitungkan keberadaan sistem pelayanan dan fungsi-fungsi kawasan yang ada di Kota Palangkaraya. Yang ketiga, mempertimbangkan kondisi karakteristik alam dan geografis yang dimiliki serta aspek kependudukan. Yang keempat, memperhatikan proyeksi pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2029. Yang kelima, memperhatikan kecenderungan investasi di bidang pertambangan dan pertanian di wilayah Kota Palangkaraya. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.